semuanya, jadi hari ini saya dan kelompok saya akan mewawancarai salah satu dari perwakilan Gege Meme. Bisa kenalkan Kak namanya? Oke, jadi perkenalkan, nama saya Ellen Sia, saya dari Gege Meme Kalimantan Barat. Saya adalah Meme Skadal sekaligus Meme Runner Up 3 Meme tahun 2023. Jadi Kak, kan jurnal kami tertarik dengan festival Dia Bacang. Bisa jelaskan nggak Kak? Apa sih histori dari Bacang? Oke, jadi Hari Bacang atau Tuang Wuxie itu memang diselenggarakan karena adanya bentuk penghormatan terhadap seseorang. Ya, dimana kisah ini adalah landasan utama mengapa Bacang itu menjadi suatu hari besar saat ini. Jadi kisah ini bermula ketika seorang menteri pada zaman dinasti Zhou di Tiongkok bernama Xu Yan. Xu Yan ini adalah menteri yang sangat bijaksana. Dia bisa dibilang sangat mencintai bangsanya. Pada suatu hari, tepatnya pada bulan 5, tanggal 5 penanggalan kalender lunar, Xu Yan ini merasa sedih karena melihat bangsanya itu sudah semakin mundur. Karena apa? Kebanyakan orang sih mengatakan karena korupsi. Ya, ceritanya berbeda-beda memang di kalangan masyarakat, tapi saya jelaskan tentang cerita yang memang umumnya sering diceritakan gitu ya. Menurut cerita yang umum beredar ya karena korupsi. Nah, Xu Yan ini bunuh diri di sungai bernama Sungai Ningbo. Nah, sungai ini terkenal dengan adanya makhluk pada zaman itu. Makhluk ini sering digambarkan sebagai bentuk naga air. Nah, jadi mendengar menterinya itu bunuh diri, tentunya saja masyarakat itu merasa sedih karena mengetahui bahwa menterinya ini yang bijaksana ini bunuh diri gitu ya. Jadi mereka berbondong-bondong untuk menggunakan perahu untuk mencari jasad dari Xu Yan ini. Nah, itulah yang mendasari kenapa Bacang sekarang itu dirayakan dengan cara menggunakan perahu, lomba perahu naga gitu ya. Sama juga setelah mencari jasad dari Xu Yan ini yang tidak kunjung ketemu, mereka memutuskan untuk membuat bacang. Bacang itu adalah makanan yang dibungkus dengan daun bambu berisi beras ketan, daging-dagingan, dan kemudian ditutup, dikukus, dan direbus gitu. Nah, tujuannya mereka buat ini adalah mereka ingin melemparkannya ke Sungai Milo. Tujuannya untuk apa? Karena agar jasad dari Xu Yan ini tidak dimakan oleh naga air itu. Nah, itulah yang mendasari sampai sekarang kenapa bacang itu dirayakan dengan cara seperti itu, dilempar ke sungai. Jadi sebagai orang Chinese sendiri, menurut Kakak makna Bacang sebagai keturunan Chinese itu apa Kak? Makna bacang, sebenarnya makna yang secara sah itu tidak ada ya, karena berbeda-beda ya ceritanya. Tapi menurut banyak orang sah-sahnya aja itu makna bacang itu adalah tanda penghormatan terhadap menteri ini. Perkenalkan, nama saya Julianus Christian Gawa. Saya adalah anggota selanjutnya yang akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Kakak Ellen ya. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa Bacang Festival ini dilakukan di alun-alun? Kenapa tidak di tempat lain? Oke. Gimana begitu pertanyaannya? Oke. Jadi sebenarnya merayakan bacang itu tidak harus di alun-alun. Kita bisa merayakannya di rumah, bersama keluarga, bersama teman. Ya di mana saja sebenarnya boleh. Tapi karena kami Duta Kebudayaan Tionghoa khususnya tentunya harus menarik daya tarik masyarakat dengan cara membuat acara di alun-alun. Sebenarnya saya disclaimer dulu nih, kalau di alun-alun itu acara dari MABT atau Majelis Adat Budaya Tionghoa. Kalau dari Gege Meme itu di Pelabuhan Senghi, dekat di sini juga. Nah, kemudian kenapa sih kami memilih lokasinya tuh di alun-alun atau di Pelabuhan Senghi? Ya karena memang dasarnya tadi sejarahnya itu kan dari sungai kan, Sungai Milo. Nah, maka dari itu kami menyelenggarakan kegiatannya di sungai. Dan memang cara merayakan Hari Bacang itu ada berbagai cara. Salah satunya harus diselenggarakan di sungai memang, seperti mandi air sungai di jam 12 atau mandi air bunga dan semacamnya gitu. Oke, akan saya lanjutkan pertanyaannya karena ada kendala cuaca tadi. Jadi mungkin pertanyaannya sedikit terlambat dan ini pertanyaan utama. Kenapa namanya Bacang?
Oke, jadi memang dia sebenarnya ada dua jenis ya. Satu namanya bakcang, itu versi asinnya, dan satu lagi itu ada kicang, versi manisnya. Nah, kalau bakcang itu secara harafiahnya bak artinya daging dan cang itu artinya berisi. Jadi bakcang itu adalah sesuatu yang berisi daging. Sedangkan kicang itu ki artinya air dan cang itu artinya yang berisi tadi. Jadi kicang itu sebenarnya dibuatnya dengan air ya, beras ketan dicampur dengan air alkali, makanya dia disebut kicang gitu. Jadi itu kenapa namanya bakcang dan kicang. Oke. Halo Kak, nama saya Bella Graciela Karin. Nah, saya akan mengajukan pertanyaan bahwa apa makna mandi air bunga pada saat jam 12 siang? Oke. Jadi sebenarnya tidak hanya mandi air bunga nih yang di jam 12 siang, tapi ada juga berenang di sungai, ada juga melemparkan bakcang ke sungai dan semacamnya, yang kegiatan yang harus dilakukan di sungai. Nah, tepatnya jam 12 siang kan? Ya. Nah, itu karena dipercaya pada bulan 5, tanggal 5 kalender lunar, tepatnya pada saat hari bakcang itu, dipercaya saat matahari menyampai titik puncaknya di jam 12 siang itu menyampaikan energi positif. Nah, maka dari itu kita mandi air bunga dan mandi di sungai itu untuk membersihkan diri kita dari roh jahat, dipercaya seperti itu. Karena ada energi positif dari matahari juga, jadi lebih baik gitu. Oh, oke. Nah, saya ada pertanyaan lagi nih. Apakah ada perbedaan antara bakcang di Tiongkok serta bakcang yang ada di Indonesia? Oke, jadi jelas ada. Karena di Indonesia sendiri bahkan itu bakcang kan ada berbagai jenisnya, berbagai isiannya. Itu tergantung selera masing-masing orang. Karena memang dulu mungkin bakcang itu sama, tapi sekarang itu banyak sekali terjadi modernisasi yang dilakukan oleh banyak orang, supaya karena memang masyarakat modern seperti sekarang itu kan mungkin merasa kalau melestarikan budaya itu terdengar seperti sedikit kuno. Maka dari itu para ahli atau pakar kebudayaan yang ingin melestarikan budaya melakukan berbagai cara supaya bagaimana sih caranya supaya hari bakcang ini tetap bisa dilaksanakan dengan cara yang lebih modern gitu. Jadi banyak sekali bakcang yang mungkin dimodifikasi menjadi lebih baik lagi, lebih modern lagi, mungkin ditambahin warna atau isiannya lebih beragam gitu. Jadi di Indonesia sendiri bahkan itu lebih banyak sekali yang beragam, apalagi kalau mencakup ke Tiongkok sana gitu. Oh, oke. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Saya akan melanjutkan pertanyaannya. Nama saya Rahel Fibriana. Untuk pertanyaannya, apakah ada dukungan dari pemerintahan Indonesia ke festival bakcang yang diselenggarakan di alun-alun Kapuas ini? Oke, tentu saja ada dong, karena beberapa anggaran dana juga kami dapatkan dari pemerintahan. Kemudian kami juga seringkali mengikuti kegiatan bersama pemerintahan. Bahkan acara bakcang ini pun kami turut mengundang pemerintahan, seperti yang kami selenggarakan di Pelabuhan Senghi itu kami mengundang DPRD dan semacamnya gitu. Jadi pasti ada dukungan. Seperti apakah respon dari masyarakat sekitar pada festival bakcang menurut pandangan Gagameme sendiri? Respon masyarakat di luar suku Tionghoa? Ya. Oke. Jadi sebenarnya saya tidak bisa menyatakan secara pasti ya kalau pendapat mereka tuh apa. Tapi saya percaya masyarakat Tionghoa itu pasti menghormati bagaimana menjalankan kebudayaan kita tanpa membebani pihak dari suku lain. Dan saya juga percaya bahwa masyarakat Pontianak yang mungkin beda budaya dengan kita, beda suku dengan kita, itu pasti saling menghormati kita satu sama lain, menghargai, mentoleransi kegiatan yang kita laksanakan gitu. Karena pasti masyarakat suku Tionghoa juga menghormati teman-teman kalau dari kebudayaan lain pasti gimana, misalnya menghormati acara-acara yang dilakukan oleh budaya lain juga pasti dihormati. Perkenalkan, nama saya Kalianti Pratiwi. Saya akan melanjutkan pertanyaan untuk menanyakan narasumber kita di sini. Dalam festival bakcang itu kan ada pembuangan di pas naik kapal itu ya. Kira-kira apakah ada aturan tersendiri? Oke, jadi memang aturan itu tidak ada, khususnya itu tidak ada. Tapi memang kita menghargai aturan yang ada di masyarakat kan. Kita tidak boleh merugikan masyarakat lain. Mungkin ada yang merasa dirugikan karena kita membuang sampah sembarangan kan di sungai. Kita membuang sampah di sungai itu
termasuk mencemari lingkungan istilahnya. Iya. Nah, maka dari itu kita harus melakukan kegiatan membuang bakcang itu. Gimana sih caranya supaya bakcang itu dilempar, kita melanjutkan kebudayaan beriringan selaras dengan regulasi yang ada di masyarakat. Nah, mungkin bisa caranya dengan bagaimana kita membuat bakcang yang lebih mudah terurai, atau mungkin ada alas mungkin di sungai itu kan kita bisa langsung ambil lagi kalau misalnya sudah selesai kegiatan. Jadi ya gimana pintar-pintar kita lah, gimana sih caranya supaya kita melakukan kebudayaan tapi tidak melanggar aturan gitu. Dengan bakcang itu sendiri kan yang pas dibuang itu bentuknya ada kalau nggak salah 4 sudut ya. Apakah itu ada makna tersendiri? Ya, sebenarnya memang 4 sudut dari bakcang itu ada makna tersendiri. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, cerita yang beredar di masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan sudutnya ini, ada yang sudutnya itu. Tapi secara umumnya 4 sudutnya itu ada melambangkan kemakmuran, kesejahteraan, cinta kasih, dan juga rasa rela gitu, mengikhlaskan si Chuyen ini. Jadi ya, saya tidak bisa menyampaikan secara mutlak sudutnya itu maknanya apa, tapi ya secara umumnya seperti itu. Oke. Jadi sekian dari wawancara kami. Terima kasih untuk perwakilan dari Tiga Meme. Oke, baik, sama-sama. Oke, see you. Thank you ya. Thank you.